Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Di video kali ini kita akan membahas tentang materi model pembelajaran abad 21 yaitu comparative learning. Nah, teman-teman, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan nama saya Zulfar Diana Didamra sebagai perwakilan dari kelompok dan rekan saya ada Irda Natalisa dan juga Haifa Azahi. Berikut pembahasan yang akan kita bahas dalam video ini. Yang pertama ada definisi comparative learning, yang kedua ada manfaat comparative learning, yang ketiga contoh penerapan comparative learning, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Nah teman-teman, sekarang kita masuk di materi yang pertama, yaitu definisi comparative learning. Nah, comparative learning atau pembelajaran komparatif adalah suatu pendekatan pendidikan yang bertujuan untuk mengatur kegiatan kelas menjadi pengalaman belajar akademis dan sosial. Model ini melibatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk saling membantu dalam memecahkan masalah dan mencapai tujuan pembelajaran. Comparative learning lebih dari sekedar pengelompokan siswa, melainkan mencakup interaksi aktif antar anggota kelompok untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang materi pelajaran. Model ini juga dapat melibatkan perbandingan antara konsep atau ide untuk membantu siswa memahami perbedaan dan kesamaan di antara mereka. Nah, tujuan dari comparative learning ini untuk meningkatkan pemahaman siswa dan memperkuat keterampilan sosial mereka. Berikutnya materi yang kedua, yaitu manfaat comparative learning. Nah, manfaat dalam menggunakan strategi pembelajaran comparative learning ini memiliki 5 poin penting. Poin pertama yaitu meningkatkan keterampilan sosial. Dalam pembelajaran komparatif, siswa belajar bagaimana bekerja sama, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan. Tanpa kita sadari, ini juga dapat mengembangkan skill public speaking seorang siswa. Nah, poin kedua, mendorong tanggung jawab. Setiap anggota kelompok memiliki peran dan tanggung jawab tertentu. Ini membantu siswa belajar tentang pentingnya kontribusi individu dan bagaimana kerja tim dapat mencapai tujuan bersama. Poin ketiga, meningkatkan pemahaman materi. Dengan berdiskusi dan berkolaborasi dengan anggota kelompok lainnya, siswa dapat memahami materi dengan lebih baik. Mereka dapat belajar dari perspektif dan pemahaman orang lain yang dapat membantu mereka melihat materi dari sudut pandang yang berbeda. Nah, yang keempat, meningkatkan motivasi belajar. Pembelajaran komparatif seringkali lebih menarik dan menyenangkan dibandingkan dengan belajar sendiri. Ini dapat meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dan berpartisipasi dalam kelas. Nah, poin yang terakhir, yang kelima, yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui diskusi dan kolaborasi, siswa belajar bagaimana mengevaluasi ide dan argumen, membuat keputusan dan memecahkan masalah. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan berpikir kritis yang penting. Nah teman-teman, berikutnya materi yang ketiga, yaitu contoh penerapan comparative learning. Nah, penerapan comparative learning dalam pembelajaran bahasa Indonesia juga memiliki 5 poin penting. Nah, yang pertama yaitu pembentukan kelompok. Jadi, guru di sini harus membentuk kelompok-kelompok kecil yang heterogen berdasarkan kemampuan jenis kelamin atau karakteristik lainnya. Nah, poin kedua yaitu pembagian peran. Setiap anggota kelompok diberi peran yang jelas, misalnya sebagai pemimpin, pencatat, atau pelapor. Nah, yang ketiga, pemberian tugas. Guru di sini wajib memberikan tugas atau masalah yang memerlukan kerjasama antar anggota kelompok untuk diselesaikan. Nah, poin keempat yaitu diskusi dan kolaborasi. Jadi di sini siswa bekerja sama dalam kelompok untuk berdiskusi, tugas, saling bertukar pendapat, dan mencapai pemahaman yang lebih baik. Nah, poin yang kelima yaitu presentasi hasil. Jadi setiap kelompok wajib mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas sehingga seluruh siswa dapat memahami beragam sudut pandang. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran komparatif adalah strategi pembelajaran yang sangat efektif yang melibatkan siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan belajar bersama.
Strategi ini tidak hanya membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, tetapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial, tanggung jawab, motivasi belajar, dan keterampilan berpikir kritis. Dalam era pendidikan abad 21 ini, di mana keterampilan kolaborasi dan komunikasi menjadi semakin penting. Pembelajaran komparatif menawarkan pendekatan yang inovatif dan efektif untuk membantu siswa belajar dan berkembang. Oleh karena itu, seorang guru harus mempertimbangkan untuk mengintegrasikan strategi ini ke dalam praktek pengajarannya. Oke, sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.